Selamat pagi anak-anak semua yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Apa kabar? Puji Tuhan, semua baik, semua sehat, dan tentu semua bersukacita. Pagi ini kembali kita akan bersama-sama bersekolah minggu ya. Kita akan memuji Tuhan untuk mengawali sekolah minggu kita pagi ini dengan Mars sekolah minggu di ITB. Yuk semuanya siap ya. Kami anak sekolah minggu berbakti kepada ayah ibu. Bersama teman-teman kami pergi ke gereja dengan hati gembira. GITJ itulah namanya, gereja tempat kami dibina. Bapak dan Ibu guru yang mengenalkan selalu cinta Tuhan dan sesamamu. Kami anak sekolah minggu rajin berdoa, rajin bekerja. Kami anak sekolah minggu, puji Tuhan dalam setiap waktu. Puji nama Tuhan, kita akan segera bersama-sama menghadap Tuhan. Kita akan berdoa sebelum kita memuji kembali puji-pujian untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Yuk kita berdoa ya. Tuhan Yesus, selamat pagi, kami bersyukur kepadamu karena di pagi hari yang indah ini Tuhan pertemukan kami kembali dalam sekolah minggu pada pagi hari ini. Tuhan kiranya hadir di tengah-tengah kami semua anak-anak-Mu, walaupun kami dari rumah kami masing-masing, tapi kami bersama-sama bersekutu untuk memuliakan nama Tuhan. Berkati kegiatan kami, sekolah minggu kami pada pagi hari ini, dari awal, pertengahan, hingga akhir nanti. Kami percaya Tuhan hadir di tengah-tengah kami, memberkati dan menyertai kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, di dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Nah, anak-anak semua yang terkasih dalam Tuhan, ternyata kita ini sudah sampai di bulan Desember ya. Biasanya bulan Desember kita memperingati hari apa? Hayo, siapa yang bisa menjawab? Boleh kakak, boleh adik, atau yang mungkin di rumah sama orang tuanya saja bertiga, berdua, boleh jawab. Kalau biasanya bulan Desember kita merayakan apa? Mana ya suaranya ya? Oh, pinter. Hari kelahiran Tuhan Yesus kita memperingatinya sebagai hari Natal ya. Nah, semua anak-anak tentu bersemangat, bersukacita, dan kita harus bergembira menyambut Raja kita. Kita harus menerima Tuhan kita dengan bersyukur bersama-sama. Kita akan pujikan pujian dari Kidung Jemaat, Hai dunia gembiralah. Terimalah
nama Tuhan. Kita sudah bersama-sama bergembira menyambut Raja kita yang akan datang ke tengah-tengah dunia. Kita akan kembali memuji nama Tuhan. Selamat, selamat datang Yesus Tuhanku. Selamat, selamat datang Yesus Tuhanku, jauh dari surga tinggi kunjunganmu. Selamat datang Tuhanku ke dalam dunia. Damai yang kau bawa tiada tarannya. Salam, salam. Kita pujikan sekali lagi. Selamat, selamat datang Yesus Tuhanku, jauh dari surga tinggi kunjunganmu. Selamat datang Tuhanku ke dalam dunia. Damai yang kau bawa tiada tarannya. Salam, salam. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita akan pujikan betapa kasih Tuhan pada kita sungguh luar biasa. Ia memberikan hidup kita, memberikan hidupnya untuk menggantikan kita. Ya, kita akan pujikan bersama-sama karena kasih-Nya padaku. Karena kasih-Nya padaku, Yesus datang ke dunia. Dia telah memberi hidupnya gantiku yang bercela. Oh, betapa mulia dan ajaib kuasanya. Kasih Juru Selamat dunia menebus manusia. Dengan sabar dan hikmat-Nya, Yesus pimpin hidupku. Firman dan kebenaran-Nya itulah peganganku. Oh, betapa mulia dan ajaib kuasanya. Kasih Juru Selamat dunia menebus manusia. Nah, adik-adik, kita akan sambut firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Ibu Lia. Nah, kita akan panggil Ibu Lia untuk membacakan firman Tuhan. Mari Ibu Lia. Terima kasih Bu Lisa untuk pujiannya. Nah, selamat pagi adik-adik. Wah, kurang dengar. Selamat pagi. Wah, hebat. Nah, pagi ini Bu Lia akan membantu membacakan firman Tuhan. Nah, untuk anak-anak yang kelas kecil dan kelas besar bisa menyiapkan Alkitabnya. Kita nanti akan membaca firman Tuhan yang terambil dari Lukas 2 ayat 1 sampai 7. Saya ulang lagi, Lukas 2 ayat 1 sampai 7. Dibuka dulu. Nah, untuk adik-adik yang kelas balita
duduk yang rapi, yang tenang. Bu Lia akan bantu membacakan firman pagi hari ini. Sudah siap? Yuk kita baca. Kelahiran Tuhan Yesus. Pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah, menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Kirenius menjadi wali negeri di Syria. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Demikianlah juga Yusuf pergi ke kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Betlehem. Karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria tunangannya yang sedang mengandung. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin. Dan ia melahirkan seorang anak laki-laki. Anaknya yang sulung lalu dibungkusnya dengan kain lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Sebelum kita mendengarkan cerita Alkitab, kita berdoa dulu meminta pimpinan kepada Tuhan. Yuk kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus. Tuhan, terima kasih untuk berkat-Mu. Pada pagi hari ini kami bisa berkumpul bersama untuk melaksanakan sekolah minggu secara online. Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah setiap firman-Mu yang kami dengar dapat tertanam di dalam hati kami dan dapat kami laksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Tuhan, berkati juga pembawa firman yang akan menceritakan tentang kebenaran firman-Mu. Biarlah apa yang disampaikan dapat kami terima dan kami terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Selamat pagi adik-adik semuanya. Selamat bertemu dalam ibadah online minggu ini. Nah, kita bertemu di bulan Desember. Pak Ivan mau tanya, kemarin diajar firman Tuhan oleh siapa? Iya, betul, oleh Pak Bowo. Bercerita tentang apa? Tentang kedatangan malaikat kepada Maria. Nah, sekarang Pak Ivan akan bercerita mengenai Bapak Yusuf dan Ibu Maria. Nah, pada cerita kali ini seperti yang terambil di dalam Lukas 2 ayat 1 sampai 7 tadi yang adik-adik sudah baca bersama-sama dengan Ibu Lia, diceritakan bahwa Bapak Yusuf dan Ibu Maria sedang melakukan perjalanan yang cukup jauh. Ayo tadi adik-adik mendengarkan firman Tuhan. Bapak Yusuf dan Ibu Maria tadi berjalan dari kota mana? Iya, dari kota Nazaret menuju ke kota Betlehem. Adik-adik tahu berapa jaraknya dari Nazaret ke Betlehem? 150 kilometer. Nah, kalau kita ibaratkan 150 km itu perjalanan dari kota Kudus menuju ke kota Wonogiri. Adik-adik tahu enggak kota Wonogiri? Wonogiri adalah sebelah selatannya kota Solo. Nah, adik-adik pasti bertanya, kenapa Bapak Yusuf sama Ibu Maria mau
melakukan perjalanan yang sangat jauh saat itu. Kenapa sangat jauh? Karena Bapak Yusuf dan Ibu Maria melakukan perjalanan dengan mengendarai keledai. Ya. Bisa dibayangkan ya, betapa capeknya melakukan perjalanan yang sangat jauh tersebut. Apalagi harus melalui gurun padang pasir. Kalau untuk saat ini adik-adik melakukan perjalanan dari Kudus ke Wonogiri tinggal enak, langsung naik mobil 3 jam sudah sampai sana. Nah ini Bapak Yusuf dan Ibu Maria membutuhkan beberapa hari untuk sampai di kota Bethlehem. Nah untuk apa? Tadi Pak Ivan tanya untuk apa? Mereka bersedia melakukan perjalanan jauh. Nah, karena untuk mentaati perintah dari Kaisar Agustus. Ya. Jadi dilakukan pendataan. Kalau zaman sekarang dikenal dengan istilah sensus penduduk. Nah, kalau zaman sekarang tidak perlu yang rumahnya jauh harus kembali ke tempat asalnya, tidak perlu. Karena sudah memiliki KTP. Kalau zaman dahulu yang namanya pendataan, nah ini pendataan dilakukan pertama kali oleh Kaisar Agustus. Jadi didata siapakah warga-warganya di setiap wilayah-wilayah yang ada di seluruh dunia. Ya, di bawah pemerintahan Kaisar Agustus saat itu. Jadi Bapak Yusuf dan Ibu Maria ya, harus rela melakukan perjalanan jauh untuk melakukan pendataan penduduk. Nah, sampai di tempat Bethlehem, di kota Bethlehem, orang-orang sudah penuh sesak karena mereka berduyun-duyun datang ke kota kelahirannya. Bapak Yusuf, kota kelahirannya adalah Bethlehem, di kota Daud, karena Bapak Yusuf adalah keturunan dari Raja Daud. Nah, situasi yang sangat ramai di kota Bethlehem itu sampai Bapak Yusuf dan Ibu Maria tidak bisa mendapatkan tempat penginapan. Nah, karena Ibu Maria ini pada saat itu sudah waktunya mau melahirkan. Dan tempat yang tersisa saat itu ditawari oleh warga sekitar di Bethlehem, ada tempat satu untuk tempat tidur. Tahu ada adik-adik? Tempat itu adalah di sebuah kandang. Nah, adik-adik bisa membayangkan gimanakah keadaan kandang di tempat hewan ternak. Nah, karena keadaan yang sangat mendesak, Bapak Yusuf dan Ibu Maria ini bukan dengan terpaksa, tapi memang dengan mengkondisikan bahwa Ibu Maria akan segera melahirkan. Dan memang benar bahwa Ibu Maria setelah ada di kandang, Ibu Maria melahirkan seorang bayi.
Bayi siapa itu adik-adik? Kalau adik-adik masih ingat, pada saat Ibu Maria didatangi malaikat, bahwa bayi itu harus dinamai dengan Yesus. Nah, itu adalah bayi Yesus. Dan ditempatkan di sebuah palungan. Adik-adik tahu enggak palungan itu apa? Palungan itu adalah tempat untuk makan ternak. Adik-adik bisa bayangin bahwa bayi Yesus setelah dibungkus dengan kain lampin ditempatkan di dalam palungan. Jadi ditempatkan di dalam wadah untuk pakan ternak. Ayo adik-adik yang sudah pernah melihat di sebuah kandang, terlebih kandang kambing atau kandang sapi. Nah, pasti kan pernah lihat itu palungan seperti apa. Jadi di dalam palungan itu ditempatkan beralaskan dengan jerami-jerami. Ya. Nah, inilah kita harus tahu bahwa bayi Yesus lahir di tempat yang sangat-sangat sederhana. Barangkali dulu adik-adik kalau mau bertanya kepada orang tuanya masing-masing, tempat lahir adik-adik di mana? Pasti ada yang menjawab, di rumah bersalin, di tempatnya Bu Bidan, di rumah sakit. Nah, itu adalah tempat-tempat yang sangat bagus. Adik-adik tinggal nyenyak tidurnya, ya, dengan dibungkus dengan kain yang hangat, tapi tidak dengan bayi Yesus saat itu. Ya, bayi Yesus dibungkus dengan kain lampin dan ditempatkan dengan palungan. Nah, adik-adik bisa melihat betapa sangat sederhananya pada saat kelahiran Tuhan Yesus. Nah, jadi apa yang bisa diambil dari cerita firman Tuhan kali ini? Seringkali kalau kita merayakan hari kelahiran Tuhan Yesus, kita peringati sebagai hari Natal. Adik-adik biasanya sama orang tuanya selalu meminta barang-barang yang bagus. Misal baju baru, sepatu baru. Karena apa? Adik-adik merasa ini hari kelahiran Tuhan Yesus. Harus kita sambut dengan sangat meriah. Harus kita sambut dengan sesuatu yang baru yang kita pakai. Memang benar, kita harus menyambut kelahiran Tuhan Yesus dengan suasana yang gembira, dengan suasana yang sukacita. Tapi adik-adik harus ingat juga dari cerita firman Tuhan yang disampaikan oleh Pak Ivan tadi, bahwa Yesus lahir dalam situasi yang sangat sederhana. Oleh sebab itu, kita juga harus merayakan dengan gembira, tapi dengan sangat sederhana juga. Maksudnya gimana? Dengan gembira dan sangat sederhana. Dengan gembira yaitu bahwa kita menyiapkan hati kita dengan penuh sukacita, dengan penuh gembira, karena kita percaya dan yakin bahwa Yesus adalah juru selamat kita. Dengan sederhana, kita tidak perlu memaksakan untuk menyambut Natal dengan memiliki semua hal yang serba baru. Jadi yang harus kita usahakan apa? Apabila kita tidak memiliki baju baru dan kita juga melihat posisi kita, posisi orang tua kita,
Masa kita mau merengek-rengek? Pak, Bu, tolong belikan baju baru, tolong belikan sepatu baru. Saya mau merayakan Natal. Jadi harus diingat apa? Bukan apa yang kita pakai semuanya baru, tetapi yang harus dibarukan apa? Hati kita. Jadi hati kita harus selalu kita perbarui terus-menerus untuk menyambut kedatangan Tuhan. Jadi bukan hanya kita memakai baju baru, kita memakai sepatu baru, tapi hati kita tidak baru. Jadi apapun yang kita pakai, mau itu baju baru atau sepatu baru, baju lama atau sepatu lama, itu tidak menjadi masalah. Karena ingat bahwa Tuhan itu tidak melihat apa yang kita kenakan, tapi Tuhan melihat hati kita. Nah, itu adalah relevansi dari cerita firman Tuhan kali ini. Nah, saya mau adik-adik bisa juga membuat contoh berlaku hidup sederhana atau menerapkan hidup sederhana dalam kehidupan sehari-hari adik di rumah. Misalkan Pak Ivan kasih contoh hidup yang sederhana. Jadi misalkan adik-adik masih memiliki buku tulis yang pada saat adik-adik masih kelas sebelumnya, misal saat ini adik-adik kelas 4 SD, untuk yang kelas besar, nah itu buku tulis yang semester kemarin kalau masih ada sisa-sisa, tidak usah dimasukkan gudang, tapi harus kita pergunakan lagi yang masih kosong-kosong itu, minta bantuan sama orang tuanya. Jadi yang buku tulis masih ada sisa kosong-kosong, nah itu bisa diambil lagi dan di staples, dikumpulkan menjadi sebuah buku lagi. Nah, itu contoh dari hidup sederhana. Nah, besok-besok kalau Pak Ivan mau mengajar lagi, Pak Ivan mau coba tanya adik-adik yang sudah memberikan contoh kehidupan sederhana di dalam rumah. Nah, itulah adik-adik, firman Tuhan di pagi hari ini mengajarkan kita kesederhanaan pada saat kelahiran Tuhan Yesus juga harus kita imani dalam kesederhanaan kehidupan adik-adik di rumah dan kita semuanya. Nah, untuk ayat hafalannya kali ini terambil di dalam Lukas pasal 2 ayat 11 yang berbunyi, "Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud." Saya ulangi, Lukas 2 ayat 11, "Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud." Adik-adik, untuk mengakhiri cerita firman Tuhan kali ini, kita akan tutup di dalam doa agar firman Tuhan dapat berlaku dalam kehidupan kita. Ya Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, kembali kami anak-anak-Mu menghadap Engkau dan mengucapkan terima kasih atas firman yang telah Engkau berikan pada kami pada hari ini. Biarlah Tuhan, atas kesederhanaan Engkau turun ke dunia ini,
dapat memberikan contoh hidup yang sederhana pula di dalam anak-anak-Mu sekolah minggu di tempat ini Tuhan. Dan biarlah mereka selalu bertumbuh dalam iman mereka dan selalu mencontoh kehidupan Engkau di hari-hari mereka Tuhan. Bapa, puji syukur dan terima kasih Tuhan, jikalau pada pagi hari ini Engkau telah memberikan kesempatan kepada kami untuk mendengarkan sebagian daripada firman Engkau Tuhan, karena kami yakin dan percaya bahwa itu semua karena kasih kemuliaan-Mu saja Tuhan. Bapa, biarlah Tuhan untuk firman yang Engkau berikan pada pagi hari ini dapat berlaku dan menjadikan pedoman kehidupan kami di masa-masa mendatang, dan Engkau tetap selalu pegang tangan kami Tuhan dalam menghadapi segala kehidupan ini Tuhan, terlebih untuk masa-masa pandemi saat ini Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau memberikan dan menjaga akan kesehatan tubuh jasmani kami Tuhan. Engkau jauhkan dari segala macam penyakit apapun itu bentuknya Tuhan, karena kami yakin dan percaya bahwa Engkau selalu menyertai kehidupan kami semuanya. Bapa, terima kasih Tuhan. Biarlah untuk acara ibadah online ini selanjutnya Tuhan, kami serahkan hanya di dalam nama Engkau saja Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terima kasih untuk Pak Ivan yang sudah menyampaikan firman Tuhan, dan tentu anak-anak sudah mendengarkan dengan baik dan siap menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Dan saatnya sekarang ini anak-anak mempersiapkan diri untuk memberikan persembahan kepada Tuhan. Ingat, persembahannya dilipat yang rapi, dimasukkan ke dalam amplop, siap dibawa oleh papa mama untuk dibawa ke gereja. Yuk, sekarang kita bersama-sama akan memuji memuliakan nama Tuhan, bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Ia baik. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Ia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Puji Tuhan, kita sudah bersama-sama memberikan persembahan yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Saatnya kita akan berdoa buat persembahan, dan kita juga akan mengakhiri ibadah sekolah minggu kita pada saat ini. Mari kita akan bersama-sama tunduk kepala, satu di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pimpinan dan penyertaan-Mu bagi kami semua, sehingga kami sudah memuji memuliakan nama Tuhan. Kami mendengarkan firman Tuhan, kami mendengarkan cerita Alkitab, dan kami juga sudah memberikan persembahan kepadamu. Terimalah Bapa persembahan kami, biarlah berkenan di hadapan Tuhan. Kami juga terus berdoa untuk orang tua kami di dalam pekerjaan mereka masing-masing. Berkatilah agar dari setiap pekerjaan yang Tuhan berikan kepada mereka, mereka dapat memenuhi kebutuhan keluarga kami setiap hari, dan juga untuk melayani pekerjaan Tuhan. Bapak, kami juga menyerahkan untuk Bapak Ibu Guru sekolah minggu yang terus mendampingi anak-anak Tuhan walaupun tidak secara langsung bertatap muka. Tuhan, berikan kami semua kesehatan dan kekuatan untuk dapat terus melanjutkan tugas-tugas pelayanan di sekolah minggu. Demikian juga semua orang yang terlibat di dalam pelayanan sekolah minggu ini, Tuhan berkati. Dan saat ini kami akan mengakhiri sekolah minggu kami Tuhan. Biarlah Tuhan terus memimpin dan memberkati kehidupan kami, dan biarlah sepanjang kehidupan kami anak-anak Tuhan selalu memuliakan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Kita akan pujikan Bapa, terima kasih. Bapa
Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Silakan anak-anak bersaat teduh bersama keluarga di rumah. Dan jangan lupa kita akan bertemu lagi di sekolah minggu kita minggu depan. Tetap ingat 3M ya. Memakai masker, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, dan menjaga jarak. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa. Dadah, shalom.